Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan paparan tentang kasus ke-PU-an yang dikaitkan dengan salah satu core value berakhlak, yaitu adaptif. Pasca menahan 8 tersangka suap proyek air minum di Kementerian PUPR, KPK hari ini menggeledah kantor Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum yang berada di Penjernihan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan untuk menindaklanjuti kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam kasus ini KPK telah menahan 8 orang tersangka. 4 diantaranya merupakan pejabat pembuat komitmen dari Kementerian PUPR. Saat melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kementerian PUPR, KPK menyita uang tunai 3,37 miliar rupiah, 23.100 dolar Singapura, dan 3.200 dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat. Pemberian suap ini diduga merupakan bagian fee senilai 10% dari nilai proyek senilai 429 miliar rupiah. Contoh kasus yang kita ambil yaitu terkait dengan skandal suap proyek sistem penyediaan air minum atau disingkat dengan SPAM di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang terungkap melalui operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Desember 2018. Kasus ini melibatkan jaringan korupsi yang kompleks, di mana kontraktor swasta menyuap pejabat PUPR dan bahkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengamankan kontrak proyek. Isu utamanya berpusat pada korupsi sistemik dalam pengadaan publik, pelanggaran integritas yang parah oleh pejabat negara, serta kegagalan kontrol internal dan mekanisme pengawasan. Berikut merupakan tersangka dalam kasus tersebut. Pertama, Rizal Jalil yang merupakan anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan sebagai penerima suap. Kedua, Leonardo Jusminarta Prasetyo merupakan komisaris PT Minarta Duta Hutama sebagai pemberi suap. Ketiga, Anggiat Patunggul NS merupakan pejabat pembuat komitmen SPAM Lampung. Keempat, Meina Waro Kustina merupakan pejabat pembuat komitmen SPAM Katulampa. Kelima, Teuku Muhammad Nazar merupakan pejabat pembuat komitmen SPAM Darur. Keenam, Doni Sofian Arifin merupakan pejabat pembuat komitmen SPAM Toga 1. Ketujuh, Budi Suharto merupakan Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo. Dan yang kedelapan, Lili Sundarsih merupakan Direktur Keuangan PT Wijaya Kusuma Emindo. Bentuk penerapan dan pelanggaran. Bentuk pelanggaran terhadap nilai adaptif praskandal menunjukkan kurangnya penilaian resiko antisipatif, implementasi kontrol internal yang tidak memadai, dan ketidakmampuan untuk melihat dan mencegah pembentukan jaringan korup. Selain itu, bentuk penerapan adaptasi pasca skandal 2018, Kementerian PUPR menunjukkan adaptasi kelembagaan yang signifikan terhadap krisis. Hal ini dibuktikan dengan adopsi sistem manajemen anti penyuapan dan pembentukan zona integritas. Kemudian kita berlanjut pada dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar berakhlak di lingkungan PNS. Kegagalan dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN memiliki konsekuensi yang luas dan merugikan, tidak hanya bagi organisasi tetapi juga bagi masyarakat luas. Yang pertama adalah dampak terhadap kepercayaan publik. Kasus korupsi seperti skandal SPAM secara parah mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Ketika pejabat yang dipercaya dengan layanan publik vital ditemukan korup, hal ini menumbuhkan sinisme dan skeptisisme yang luas di kalangan warga mengenai kemampuan pemerintah untuk bertindak demi kepentingan terbaik mereka. Kemudian yang kedua, dampak terhadap kualitas proyek infrastruktur. Suap dalam pengadaan publik sering menurunkan kualitas proyek, memicu pemilihan kontraktor tidak layak, penggunaan bahan di bawah standar, dan pemotongan mutu untuk menutup biaya suap. Korupsi infrastruktur seperti pada proyek SPAM berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan warga, mengancam keberlanjutan aset publik
serta menimbulkan resiko nyata terhadap kehidupan manusia, baik pada sistem air, jembatan, maupun bangunan lainnya. Kemudian yang ketiga, dampak terhadap reputasi Kementerian PU sendiri. Skandal besar seperti kasus SPAM secara signifikan mencoreng reputasi kementerian, membuatnya tampak tidak efisien, korup, dan tidak responsif di mata publik, media, dan mitra internasional. Persepsi negatif ini dapat menghambat kemampuan kementerian untuk menarik talenta terbaik, mengamankan pendanaan yang diperlukan untuk kolaborasi internasional, dan secara efektif mengimplementasikan proyek pembangunan nasional di masa depan. Pada akhirnya menghambat tujuan strategisnya itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu dampak pada sisi finansial. Dampak yang paling langsung adalah kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Ini termasuk dana yang dialihkan melalui suap, biaya proyek yang membengkak, kebutuhan untuk pengerjaan ulang yang mahal karena harga proyek di bawah standar, dan sumber daya besar yang dikeluarkan untuk penyelidikan dan penuntutan oleh lembaga seperti KPK. Pembalian 14,8 miliar oleh KPK hanya mewakili sebagian kecil dari total kerugian secara finansial. Untuk mengatasi masalah korupsi yang terungkap dalam kasus SPAM dan memperkuat nilai-nilai berakhlak, diperlukan serangkaian solusi komprehensif yang melampaui kepatuhan dan bergeser menuju penanaman budaya integritas yang mendalam. Dengan itu, terdapat 3 gagasan alternatif pemecahan masalah, antara lain. Yang pertama adalah penguatan integritas pengadaan melalui digitalisasi dan sistem manajemen anti penyuapan yang ditingkatkan. Dengan poin-poin yang pertama adalah peningkatan implementasi SMAP, kedua digitalisasi dan transparansi komprehensif, ketiga peningkatan sistem pelaporan pelanggaran yang kuat. Kemudian untuk gagasan selanjutnya adalah pembentukan budaya etika yang mengakar melalui kepemimpinan dan pelatihan berkelanjutan. Dengan poin-poin yang pertama pelatihan berakhlak yang intensif, yang kedua adalah kepemimpinan dengan contoh, dan yang ketiga adalah fakta integritas dan deklarasi etika. Kemudian untuk gagasan alternatif yang terakhir adalah peningkatan pengawasan waktu nyata menggunakan teknologi dan memastikan kolaborasi yang kuat dengan lembaga anti korupsi. Dengan poin-poin yang pertama adalah pemantauan proyek waktu nyata dengan teknologi, yang kedua adalah audit internal yang diperlukan dan independen, kemudian yang ketiga adalah rotasi reguler dan personel kunci. 5. Konsekuensi penerapan gagasan alternatif pemecahan masalah kasus suap proyek SPAM. Dilihat dari nilai adaptifnya, kita membagi 3. Pertama, peningkatan implementasi SMAP mengalami pro, pengurangan peluang korupsi, peningkatan kepercayaan publik terhadap Kementerian PU, dan menghadapi kontra, potensi resistensi dari berbagai pihak, kebutuhan pelatihan yang berkelanjutan. Yang kedua, digitalisasi dan transparansi komprehensif juga mendapatkan pro sehingga mudah mendeteksi penyimpangan, tersedia data yang lebih baik dan akurat, dan tentu menghadapi kontra juga, biaya digitalisasi yang mahal, keamanan cyber yang masih dipertanyakan, potensi resisten dari berbagai pihak dan pegawai. Yang ketiga, peningkatan whistleblowing juga mendapatkan pro, yaitu mendorong masyarakat ikut aktif dan meningkatkan akuntabilitas internal organisasi. Dan juga tentu ada kontranya, yaitu risiko pembalasan terhadap pelapor, potensi penyalahgunaan sistem. 6. Cara membangun budaya berakhlak dilihat dari sisi adaptif, yaitu dibagi menjadi 4. Pertama, peran kepemimpinan berupa komitmen, nada etika, dan mentorship dari pemimpin. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan, yaitu pembelajaran berkelanjutan, literasi digital berbasis studi kasus. Dan ketiga, sistem pengawasan internal, pemantauan proaktif, audit yang konsisten dan adil. Dan keempat, pemanfaatan teknologi, analitik data, strategi komunikatif digital proaktif, mekanisme umpan balik. ASN netral dalam politik, ASN adaptif dalam teknologi, ASN dituntut berintegritas, di mana yang pertama tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan, lalu selalu berinovasi untuk mendorong ASN menggunakan teknologi untuk menciptakan sistem anti korupsi. Yang ketiga, akhlak yang kuat akan menjaga netralitas politik, mengarahkan penggunaan teknologi secara etis dan memperkuat integritas. Dan yang terakhir adalah integritas bukan hanya soal tidak mencuri, tetapi juga soal keberanian berkata tidak pada tekanan dan godaan kekuasaan. Sekian
Sekian pemaparan dari kelompok 6. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.